Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan senantiasa pelihara hidup kita. Sinar matahari selalu bersinar pada Kamis pagi hari ini tanggal 11 April 2024. Membuktikan cintanya Tuhan Yesus nyata dalam setiap kita. Sebab kita adalah milik Yesus. Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Oleh karena itu mari Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Sebenarnya saya mau menyanyikan sebuah pujian. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Karena pagi ini kita mau baca firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 8 ayat 1 sampai 14. Di situ bicara dua hal, satu bicara kandil, lilin, ya, dan kedua bicara pentabisan orang Lewi. Dikatakan orang Lewi milik Yesus, berarti kita adalah orang-orang Lewi miliknya Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami menyanyikan pujian ini. Tuhan memberkati kita semua. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Yesus hidup, Kristus hidup dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20 demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Kristus hidup, amin, haleluya. Kristus hidup dalamku, amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku, amin, haleluya. Yesus hidup, amin, haleluya. Yesus hidup dalamku, amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Yesus ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus hidup, amin, haleluya. Kristus hidup dalamku, amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Yesus hidup, Yesus ajaib, Yesus hidup dalamku. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Yesus baruilah hidupku. Terima
Terima kasih pagi ini sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Kami lapar hauskan firman-Mu Bapa, supaya hari-hari hidupku isi selalu dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita baca firman Allah dan kita doa, berarti bersekutu dengan Tuhan. Itu dilihat sama Yesus dari surga. Lebih bagus kita ada dalam rumah Tuhan seperti ini bersekutu dengan Tuhan daripada di tempat yang lain. Karena di tempat yang lain itu dunia semua akan lenyap. Tapi bersama dengan Yesus berarti kita mencari perkara yang kekal. Amin. Mari kita pagi ini firman Tuhan katakan tadi saya baca, hidupku bukan aku lagi, dalam Galatia pasal 2 ayat 20 suratan Rasul Paulus dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Memang benar saudara, kita memang manusia daging, tapi mari pandangan rohani kita harus sehat, yaitu hidupku bukan aku lagi. Kalau orang tidak sehat rohaninya, mana akulah masih daging. Maka kita harus Paulus, sekarang memang hidupku di dalam daging, tapi hidup iman kepada Yesus. Ini sudut pandang rohani saudara. Ya, oleh itu mari kita menggunakan paradigma rohani bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kita sudah dibeli dengan harga tunai. 1 Korintus 6 ayat 20, bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Bilangan pasal 8, puji Tuhan. Kemudian Tuhan kemarin sudah panjang kita baca Bilangan pasal 7, berapa hari saudara ya, tentang persembahan dari Bani Israel ya. Dari pertama sampai Bani Yehuda semua kita sudah baca, Efraim, Manase semua kita sudah baca, Benyamin sudah semua kita baca, 12 persembahan dari suku bangsa Israel. Dan sekarang Bilangan pasal 8 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Bicantang dengan perikop kandil saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan katakan kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Tuhan mau kandil ini pelita saudara, atau lampu saudara, lilin. Jadi Tuhan mau supaya lilin selalu menyala, hidup kita selalu menyala. Dalam Roma 12 ayat 11, roh kita menyala-nyala melain pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kesemangat kita, cinta kita redup dan padam. Ya, jangan sampai terjadi air anggur menjadi habis, kekurangan anggur dan habis anggur. Tapi kita memerlukan Yesus, ada Yesus baru air menjadi anggur. Oleh karena itu Tuhan mau supaya pelita kita terus menyala, kandil kita terus menyala. Karena Tuhan Yesus bersama kita ya. Terus berikutnya, demikianlah diperbuat Harun, di sebelah depan kandil dipasang nyala lampu-lampunya seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempayan. Kandil itu tempaan, baik yang kakinya maupun kembangnya sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikian kandil itu dibuatnya. Sekarang perihal pentabisan. Jadi yang pertama, Tuhan mau supaya pelita kita menyala, kandil lilin kita terus menyala ya, supaya hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi pelita, bisa menerangi banyak orang, supaya Kristus ada di dalam kehidupan kita, bercahaya, kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Berikutnya pentabisan orang Lewi. Ayat yang kelima, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya. Demikian mentahirkan dirinya. Mencuci pakaiannya artinya kehidupan harus baru, ciptaan yang baru saudara. Coba saudara pakai pakaian yang lama, pasti bau saudara, ya kotor, kelihatannya kusam. Tapi diganti dengan pakaian yang baru, sama dengan kehidupan kita. Maunya Tuhan supaya kita menjadi ciptaan yang baru, menggunakan pakaian baru, hiduplah di dalam firman Tuhan. Ya, ini penting ya. Demikian sehingga kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup kita baru, maka kita tahir, kudus, suci di hadapan Tuhan ya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan, muda dan korban sajian dari tabung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Orang Lewi adalah kita semua.
yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan mau supaya kita selalu dekat dengan Tuhan seperti ini. Tuhan mau selalu kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Tuhan mau supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita menjadi lewi-lewinya Tuhan. Ayat 10, apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan dan ini. Orang Lewi menghadap dekat dengan Tuhan, berarti kita semua seperti malam hari ini, seperti pagi hari ini, saya dekat dengan Tuhan bersama Bapak Ibu. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Tuhan mau supaya kita selalu dekat ke hadapan Tuhan. Maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Selalu ada korban penghapus dosa, kan manusia selama hidup kecil sekali, saudara, ya, untuk tidak berbuat dosa, atau besar kemungkinan berbuat dosa. Oleh itu, maka pentingnya ada korban penghapus dosa. Artinya kita mau dekat dengan Tuhan, supaya pada waktu kita jatuh di dalam dosa, kita minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Tujuannya korban penghapus dosa, supaya dosa dihapuskan, saudara. Segala dosa-dosa kita, supaya betul-betul menjadi kita layak kepada Tuhan, ya. Cepat bertobat, jangan sampai kita main-main dosa, tapi kita mau bertobat, ada korban penghapus dosa. Dan ayat 12, setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu jantan muda itu, haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Ada korban bakaran, hidup kita dibakar betul, kehidupan kedaging kita harus kita buang dalam nama Yesus, supaya kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita tidak menggunakan kekuatan daging, saudara, ya. Terus berikutnya, maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya, dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Ayat 14 yang terakhir, demikian harus mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Bilangan pasal 8 ayat 1 sampai 14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Tuhan mau di sini dikatakan supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Orang Lewi bicara kehidupan kita yang sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan mau bahwa kita dalam milik Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Tidak pernah bosan-bosan, selalu saya katakan, kita mau jaga hubungan saya dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, supaya makin hari kita makin dibentuk, memiliki karakter Kristus, supaya kehidupan kita layak berkenan Tuhan. Seperti di dalam Kolose pasal 1 ayat 10 menjadi pegangan kita, supaya hidupmu layak berkenan kepada Tuhan, menjadi lewi-lewi yang dipilih sama Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Apapun kegiatan Bapak, aktivitas, itu semuanya andalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus akan tolong kita semua. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita beraktivitas, mari kita andalkan Tuhan.
Dan Tuhan pakai kita seperti tadi firman Tuhan katakan, supaya kandil lampu terus menyala. Dan Tuhan mau pakai kehidupan Bapak Ibu Saudara semua menyala seperti pelita. Hidup kita berdampak menjadi garam, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.